Di sebuah desa terpencil di Jawa yang dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah tempat yang dikenal dengan nama Pintu Selatan. Gerbang tua itu terlihat seperti bagian dari struktur kuno, dengan ukiran-ukiran menyerupai wajah-wajah menyeramkan yang hampir terkubur oleh waktu dan lumut hijau. Penduduk desa percaya bahwa gerbang itu adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah. Mitos turun-temurun menyebutkan bahwa setiap bulan purnama, seseorang harus dipilih sebagai tumbal untuk menenangkan penghuni gaib yang menjaga pintu selatan. Namun, di zaman yang semakin modern, tidak semua orang percaya pada tradisi ini, terutama seorang pendatang bernama Wira. Ia baru saja pindah ke desa itu bersama istrinya, Santi, karena tergiur dengan harga tanah yang murah dan suasana pedesaan yang damai. Wira, seorang pria rasional yang percaya pada logika dan sains, menganggap semua cerita yang didengar oleh para tetua desa hanyalah mitos untuk. Malam itu, saat bulan purnama muncul dengan cahaya keemasan yang mengintip di antara pepohonan, Wira mendengar suara gamelan dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu hanya suara acara adat biasa, tapi istrinya diperingatkan bahwa malam itu adalah malam di mana tumbal dipersembahkan. "Jangan keluar rumah," kata Santi dengan nada cemas, sambil menutup semua jendela dan pintu. Tapi rasa penasaran Wira mengalahkan segalanya. Ia diam-diam keluar, membawa senter, dan mengikuti sumber suara. Langkah kakinya membawa dia ke pintu selatan. Di sana, ia melihat sekelompok orang desa yang mengenakan pakaian serba hitam, berlutut sambil berdoa. Di tengah lingkaran mereka, terlihat seekor ayam cemani hitam terjerat dan sesajen berupa bunga-bunga, buah-buahan, serta kemenyan yang dibakar. Wira tertawa kecil, menganggap semua itu hanya akal-akalan untuk mempertahankan tradisi kuno. Ia berdiri di sana dengan ekspresi menantang, tanpa sadar bahwa kehadirannya telah menarik Berikutnya, penduduk desa mulai menghindari keluarga Wira, karena mereka percaya bahwa ia telah melanggar aturan tak tertulis. Bahkan salah satu tetua desa, Pak Tarmo, mendatangi Wira dan memperingatkan bahwa arwah di pintu selatan telah memilihnya sebagai tumbal berikutnya. "Kamu harus menerima takdir ini atau keluargamu akan menderita ikut," ucap Pak Tarmo dengan nada dingin. Wira hanya permulaannya, mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan yang diperbesar oleh kepercayaan buta. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang perlahan-lahan menghilang. Puncaknya terjadi ketika Santi tiba-tiba menghilang. Malam itu, Wira pulang dari ladang dan menemukan rumah dalam keadaan berantakan. Ada jejak kaki berlumpur di lantai yang mengarah keluar ke arah hutan. Wira mencoba mencari istrinya dengan membawa obor, memanggil namanya tanpa henti. Ketika ia mendekati pintu selatan, ia melihat Santi berdiri di sana, tetapi ekspresinya kosong dan matanya memandang lurus ke arahnya tanpa berkedip. Sebelum Wira bisa mendekatinya, suara berat bergema dari balik gerbang. Pilihan telah dibuat. Tumbal telah ditetapkan. Wira tersentak saat Santi menghilang begitu saja di balik gerbang, seolah ditelan kegelapan. Ia mencoba membuka gerbang itu, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Dalam keputusasaan, ia berteriak memanggil nama istrinya, tapi hanya gema suara sendiri yang menjawab. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Wira. Setiap malam, ia mendengar suara Santi memanggil namanya dari dalam hutan. Namun ketika ia berlari ke sana, ia hanya menemukan kegelapan yang pekat. Semakin lama, Wira semakin kehilangan akal. Ia mulai berbicara sendiri dan menghabiskan malam-malamnya di depan pintu selatan, sambil berteriak meminta para penghuni untuk mengembalikan istrinya. Namun, Wira semakin keras melawan, semakin banyak tanda-tanda bahwa ia tidak akan pernah bisa menang. Di ladang, ia menemukan anjing peliharaannya terbunuh dengan tubuh yang tercabik-cabik, dan di dinding rumah, coretan merah muncul dengan tulisan,
tumbal telah dipilih. Tetua desa memperingatkan Wira untuk bersiap menerima takdirnya, namun Wira tetap keras kepala. Ia bahkan mencoba menghancurkan pintu selatan dengan kapak. Tapi sebelum kapaknya menyentuh gerbang, ia tersungkur ke tanah. Tubuhnya terasa seperti dihantam oleh kekuatan yang tak terlihat. Akhirnya, pada malam bulan purnama berikutnya, Wira menghilang. Penduduk desa terlihat di pagi hari di depan pintu selatan. Tubuhnya membeku dengan mata yang terbuka lebar dan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Di sebelahnya, sesajen baru telah diletakkan, lengkap dengan ayam cemani yang kali ini dalam kondisi hidup. Tidak ada yang berani menyentuh tubuh Wira, hingga seorang tetua desa memimpin upacara untuk memulangkan arwahnya. Kabar tentang kejadian itu menyebar ke desa-desa sekitar, memperkuat kepercayaan bahwa pintu selatan bukanlah tempat yang bisa disepelekan. Sedangkan Santi, istrinya, tak pernah ditemukan, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari dunia gaib di balik pintu selatan. Kini, setiap bulan purnama, penduduk desa selalu memastikan persembahan ritual dilakukan dengan sempurna, sementara cerita Wira menjadi pengingat abadi tentang bahaya menantang tradisi yang tak terjelaskan oleh akal manusia. Namun, kisah Wira tidak berakhir di sana. Penduduk desa mengira semuanya telah selesai setelah tubuhnya ditemukan, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Beberapa hari setelah kematian Wira, seorang bocah desa bernama Ardi mengaku melihat sosok Wira berkeliaran di sekitar pintu selatan pada malam hari. Ia bahkan bersumpah mendengar Wira memanggil nama istrinya, Santi, dengan suara parau yang terasa seperti berasal dari dalam sumur. Tidak ada yang percaya pada cerita anak kecil itu, hingga Ardi jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya bertambah hebat, dan ia terus mengigau, menyebut-nyebut nama Wira dan Santi. Para tetua desa mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang belum selesai dengan ritual terakhir mereka. Pak Tarmo, tetua paling tua dan dihormati di desa, memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah untuk memastikan bahwa jiwa Wira telah berpulang. Ia mengajak beberapa lelaki tua lain yang memahami adat, membawa sesajen dan dupa ke pintu selatan. Saat malam tiba, mereka mulai membacakan mantra di depan gerbang tersebut. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Api dari dupa yang mereka bakar tiba-tiba padam, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin. Pak Tarmo mendengar suara langkah kaki, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun, bayangan-bayangan aneh mulai menari di atas tanah, seolah-olah ada sosok-sosok yang tak terlihat berdiri di sekeliling mereka. Salah satu dari kita telah melanggar aturan. Suara berat yang sama seperti yang didengar Wira sebelumnya terdengar dari balik gerbang. Para lelaki tua saling bertukar pandang, wajah mereka pucat pasi. Pak Tarmo mencoba berbicara, "Kami datang untuk memastikan bahwa semua telah selesai. Kami hanya ingin kejelasan." Namun, suara itu tertawa, sebuah tawa yang dingin dan menusuk. "Kalian tidak pernah bisa menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai. Pertukaran belum selesai." Pak Tarmo terhenyak. "Pertukaran apa maksudmu?" tanyanya gemetar. Tapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, suara langkah kaki kembali terdengar, semakin lama semakin mendekat. Salah satu lelaki tua, Pak Darman, tiba-tiba menjerit. "Ada yang menyentuh pundakku," katanya sambil berlari menjauh. Ketakutan menimpa mereka semua, dan mereka segera meninggalkan pintu selatan tanpa menyelesaikan ritualnya. Sejak malam itu, keanehan demi keanehan terjadi di desa. Orang-orang mengaku melihat bayangan berjalan di tepi hutan, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah, dan beberapa penduduk mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Wira dan Santi berdiri di depan pintu selatan, memanggil mereka untuk mendekat. Mereka yang bermimpi bangun dengan tubuh lelah, seperti telah berjalan jauh. Salah satu penduduk desa, Bu Marni,
mengaku melihat bayangan Santi berdiri di depan rumahnya tengah malam, menatap dengan ekspresi kosong. Ketika Pak Tarmo mencoba mencari solusi, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam catatan kuno tentang pintu selatan yang disimpan di rumahnya, ada sebuah peringatan yang selama ini diabaikan. Jika tumbal yang dipilih tidak menerima takdirnya dengan ikhlas, pertukaran tidak pernah selesai. Jiwa tumbal akan terus terikat pada gerbang, menjadi bagian dari dunia gaib. Namun, jika tumbal membawa balas dendam, seluruh desa akan menanggung akibatnya. Pak Tarmo langsung merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Wira tidak pernah menerima nasibnya. Ia berjuang hingga akhir, dan sekarang desa itu harus membayar harganya. Ketakutan mulai menyebar. Beberapa penduduk memutuskan untuk meninggalkan desa, tetapi mereka selalu mencoba kembali dengan cerita aneh. Ada yang mengaku melihat jalan berubah menjadi gelap gulata meskipun matahari bersinar terik. Ada pula yang mendengar suara Wira berbisik di telinga mereka, menyuruh mereka kembali. Salah satu keluarga bahkan mengalami kecelakaan aneh saat mencoba pergi. Mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan tidak bisa dinyalakan lagi. Pak Tarmo akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual besar di pintu selatan, mengajak seluruh penduduk desa untuk berdoa bersama. Mereka berharap bisa menenangkan arwah Wira dan Santi agar desa kembali damai. Malam itu, di bawah bulan purnama, mereka berkumpul di depan gerbang dengan membawa sesajen yang lebih besar dari biasanya. Suara gamelan dimainkan, dan doa-doa dipanjatkan. Namun, ketika mereka hampir selesai, gerbang itu tiba-tiba bergetar. Dari balik gerbang, terdengar suara Wira, "Kalian tidak bisa menenangkan sesuatu yang telah kalian bangkitkan." Semua orang membeku. Gerbangnya sedikit terbuka, dan angin dingin menyeruak keluar, membawa aroma busuk yang membuat semua orang mual. Sosok Wira muncul, namun ia tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya berbekas seperti mayat, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan senyumnya lebar hingga ke pipi. Di belakangnya muncul sosok Santi, mengenakan pakaian putih yang compang-camping, dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. "Kalian semua harus membayar," suara Wira menggema. Sebelum mereka bisa bereaksi, Wira dan Santi melangkah keluar dari gerbang. Cahaya bulan purnama memantulkan bayangan mereka yang tampak lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Bayangan itu meluas ke arah penduduk desa, membuat mereka terjebak dalam kegelapan. Mereka yang terkena bayangan itu langsung terjatuh. Tubuh mereka kaku seperti patung. Pak Tarmo mencoba membaca mantra untuk mengusir mereka, tetapi suaranya tercekat ketika Wira menoleh ke arahnya. "Kamu yang memulai semua ini," ucap Wira, "dan kamu yang akan menjadi yang terakhir." Dengan satu langkah, Wira berdiri di depan Pak Tarmo. Para penduduk yang tersisa hanya bisa menonton dengan ketakutan saat Wira menyentuh bahu Pak Tarmo. Dalam sekejap, tubuh Pak Tarmo terjatuh ke tanah, tidak bernyawa. Namun, sebelum Wira dan Santi bisa melangkah lebih jauh, suara dentingan kecil terdengar dari dalam gerbang. Semua orang menoleh, dan dari dalam kegelapan, sosok lain muncul. Itu adalah seorang wanita tua dengan tongkat kayu, mengenakan pakaian tradisional Jawa. "Cukup," suara wanita itu menggema dengan kekuatan yang membuat Wira dan Santi berhenti. Wanita tua itu menatap mereka dengan tajam. "Kalian telah melampaui batas kalian." Wira dan Santi tampak ragu-ragu, tetapi wanita itu melangkah maju, mengangkat tongkatnya, dan mengarahkan ke arah mereka. "Kembalilah ke tempat kalian berasal, dan biarkan dunia ini damai," katanya. Wira tampak ingin melawan, tapi sebelum ia bisa bergerak, cahaya terang muncul dari tongkat wanita itu, memanggil mereka. Dalam hitungan detik, Wira dan Santi menghilang bersama gerbang yang perlahan tertutup.
Penduduk desa mengira semuanya telah selesai, tetapi wanita tua itu menoleh ke arah mereka dengan senyum samar. "Keseimbangan telah," katanya, "tetapi harga yang kalian bayar baru saja dimulai." Sebelum ada yang bisa bertanya apa maksudnya, wanita itu menghilang di bawah sinar bulan, meninggalkan penduduk desa dengan ketakutan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Beberapa bulan kemudian, pintu selatan tetap berdiri di tempatnya, tetapi desa itu berubah menjadi sunyi. Penduduknya perlahan menghilang satu demi satu, meninggalkan rumah-rumah kosong yang tertutup debu. Orang-orang dari luar desa yang mencoba mendekati pintu selatan selalu berakhir tersesat, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah cerita-cerita misterius tentang gerbang tua yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Sebuah pengingat abadi bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak pernah diganggu oleh tangan manusia.